Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Hai, salam hikmat, tetap jadi berkat. Teman-teman, ada berita yang luar biasa bahwa Densus 88 menangkap 3 ustadz dan kemudian dikatakan bahwa terlibat di dalam terorisme. Kita sungguh melihat ini adalah peristiwa yang tidak biasa, sebab kita tahu siapa MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia. Artinya beliau adalah orang yang terpelajar, mengerti, dan memahami tentang agama. Nah, bagaimana mungkin Densus 88 dapat mengetahui hal itu? Itu adalah sebuah hal yang mendobrak dan sungguh-sungguh menjadi penghancur mental yang sungguh-sungguh bagi teman-teman atau orang-orang yang ada di sana. Sebab ternyata MUI jikalau tidak sependapat dengan ustadz yang ditangkap, maka MUI sedang kecolongan tentang sebuah paham terorisme. Nah, maka hal ini dijelaskan dan dibantah oleh beberapa orang terkait dengan penangkapan tersebut yang dianggap tidak mencangkup semua MUI, dan pada saat itu juga ustadz yang diduga menjadi bagian dari rencana terorisme ini kemudian dipecat oleh MUI. Mari kita saksikan tayangan ini jika teman-teman belum tahu. Nah, penangkapan terhadap 3 tersangka teroris yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri tentunya telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dan fokus yang dilakukan oleh Densus adalah keterlibatan para tindak pidana terorisme. Dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi Jemaah Islamiyah, di mana kita melihat keterlibatan itu peran ya. Dari ketiga tersebut mereka memiliki peran masing-masing. Saya sebut inisial FAO, yang bersangkutan merupakan Dewan Suro Jemaah Islamiyah, dan juga adalah anggota Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BMABA, yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang terafiliasi dengan anggota JI. Dan kita sudah melakukan penangkapan ke beberapa pengumpul dana ini, yang mana kita memiliki bukti-bukti yang kuat pengumpulan dana ini digunakan untuk aksi-aksi terorisme di Indonesia. Oke, baik Pak Ramadan, artinya kami perlu tegaskan lagi, ketiga orang ini sudah berstatus sebagai tersangka ya? Sudah berstatus tersangka, jadi bukan terduga lagi, sudah tersangka. Saya katakan tadi, Densus 88 anti teror Polri sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Oke, dan afiliasinya ke kelompok Jamaah Islamiyah? Jaringan terorisme JI. Ya, di mana JI ini telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Tentu konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan JI, konsekuensinya adalah proses hukum. Oke, dan tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana kemudian keterlibatan atau peran dari ketiga orang ini di dalam jaringan JI. Ada yang kemudian bertugas atau memiliki untuk pengumpulan dana. Itu bagaimana itu, Pak Ramadan? Kita sudah rilis beberapa waktu yang lalu bahwa lembaga BMABA juga Sam Organizer merupakan yayasan yang bergerak dalam pengumpulan dana untuk aksi-aksi terorisme. Di antaranya untuk mengirim kader-kadernya di tempat aksi-aksi terorisme, untuk pembelian senjata, kemudian untuk pembelian bahan peledak, dan tentu untuk menyokong bagi para DPO, misalnya yang merupakan DPO. Kita contohkan beberapa DPO ketika sembunyi, maka dalam persembunyiannya membutuhkan
dana. Nah, itu juga digunakan untuk itu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa di berita ini disebutkan bahwa ustadz yang disebut dalam anggota tersebut ternyata saat ini sudah tidak berstatus sebagai anggota daripada MUI tersebut. Artinya beliau sudah dipecat. Nah, teman-teman, mari kita lihat apakah ini hukuman dari Tuhan, ya? Apakah ini sebuah dobrakan dari Tuhan tentang kesalahan oknum MUI yang ada di dalamnya setelah membuat mungkin melaporkan MKC atau setelah MUI membuat seminar atau diklat kristologi yang bukan jadi bagiannya, sehingga dia mendapatkan hukuman dari Tuhan karena telah membuat kegiatan yang tidak benar, sehingga satu-satu sedang dibuka dan dipermalukan bahwa di dalam MUI kecolongan tentang paham radikal seperti ini. Nah, kita tidak tahu, tetapi biarlah Densus 88 membongkar sehabis-habisnya tentang terorisme. Apakah Densus 88 orang yang tidak belajar tentang ilmu intelijen? Tentu saja mereka tidak akan sembarangan atau semena-mena dalam menangkap orang. Tentu dia pasti punya data intelijen. Maka kita tunggu saja beritanya. Dan terbukti bahwa Densus tidak pernah menangkap jikalau tidak ada endusan-endusan atau aroma-aroma teroris di dalamnya. Nah, tentu saja ini bukan tentang kelembagaan MUI, tetapi oknum di dalamnya. Maka perlu ditelusuri dan ternyata MUI telah memecatnya. Wow, maka saya tetap berpendapat ini mungkin hukuman kepada lembaga ini karena telah membuat diklat kristologi yang bukan menjadi bidangnya. Oke, sekian video kita kali ini. Ini baca berita karena ada faktanya. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.